Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Di sini kami akan menyampaikan hasil diskusi kami mengenai distribusi biomas dan nutrien budget. Adapun dosen pengampu kami yaitu Farina Farudin. Kami dari kelas Agroekoteknologi 2022K. Ini termasuk pertemuan kelima. Kami kelompok 2 beranggotakan 5 orang, yaitu Onesule dengan NIM A0322-312, Nadia dengan NIM A0322-313, Yakub Demason dengan NIM A0322-314, Ferry dengan NIM A0322-315, yang terakhir Arya Nasir dengan NIM A0322-316. Pemateri pertama yaitu Onesule dengan NIM A0322-312 akan mempresentasikan mengenai pengertian distribusi biomasa. Mari kita simak videonya agar kita lebih mengetahui apa itu distribusi biomasa. Apa yang maksud dengan distribusi biomasa? Dalam ilmu ekologi, biomasa adalah organisme biologis yang hidup di suatu area atau ekosistem pada suatu waktu tertentu. Biomasa pada ekologi mampu mengacu pada biomasa spesies yang adalah massa dari satu atau lebih spesies, atau biomasa komunitas yang adalah massa dari seluruh spesies pada satu komunitas. Massa mampu mencakup mikroorganisme, tumbuhan, dan binatang hidup. Distribusi atau pola penyebaran populasi adalah pergerakan individu ke dalam atau keluar populasi. Individu tersebut dapat berupa larva, spora, biji dari tumbuhan dan hewan, serta manusia. Penyebaran populasi dapat disebabkan karena dorongan mencari makanan, menghindarkan diri dari predator, pengaruh iklim, terbawa air atau angin, berlaku kawin atau faktor fisik lainnya. Krebs 1978 mengatakan permasalahan dasar ekologi adalah penyebab adanya distribusi dan kelimpahan organisme. Setiap organisme hidup dalam satu ruang dan waktu dianggap sebagai sebuah kelompok. Oleh sebab itu, didistribusikan sangat berkaitan erat dengan kelimpahan. Meskipun tampak berbeda satu dengan lainnya, faktor yang mempengaruhi distribusi dapat berupa pola terhadap kelimpahannya. Dari pernyataan para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa distribusi adalah pola penyebaran tiap individu yang tercuplik di masing-masing kuadran. Adapun rumus untuk menghitung distribusi spesies atau individu menggunakan indeks Morishita. Contoh biomasa yang dapat ditemukan dengan mudah di kehidupan sehari-hari yaitu contoh biomasa yang dapat digunakan secara langsung sebagai sumber energi atau bahan bakar seperti briket arang, briket sekam padi, briket ranting, dan kering. Sedangkan di pedesaan terutama di negara-negara berkembang, contohnya biomasa yang sering ditemukan seperti kayu-kayuan, daun-daunan, sekam padi, dan jerami. Pemateri kedua yaitu Nadia dengan saya sendiri dengan NIM A0322-313. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pendorong dan penghambat distribusi biomasa. Untuk mengetahui lebih jelasnya, mari kita simak videonya. Baik, saya akan melanjutkan materi dari saudara Ones, yaitu bagian B, faktor pendorong dan penghambat distribusi biomasa. Faktor pendorong biomasa ada 4, sedangkan faktor penghambat distribusi ada 5. Baik, yang pertama faktor pendorong biomasa yaitu lingkungan. Penggerak pertama penggunaan biomasa untuk pembangkit listrik adalah lingkungan. Kekhawatiran pemanasan global akibat emisi karbon dioksida dari lingkungan. Dari pembangkit listrik bahan bakar fosil mendorong untuk mengabsorpsikan energi terbarukan. Yang kedua itu ada keamanan. Ketahanan energi menjadi pertimbangan untuk mendorong pengembangan sumber daya energi biomasa. Yang ketiga ada ekonomi.
Pembangkit listrik biomasa menyediakan jenis tanaman energi. Pada saat pertanian di sejumlah negara maju berada di bawah tekanan, tanaman energi dapat memberikan sumber pendapatan baru bagi komunitas pertanian. Keempat, kuota terbarukan dan sertifikat hijau. Pengenalan kuota energi terbarukan mengharuskan pemasok listrik untuk menyediakan listrik dari sumber terbarukan untuk pembangkit listrik biomasa. Selanjutnya, faktor pengembangan biomasa. Yang pertama, teknologi. Pembangkit listrik biomasa harus menjadi kompetitif secara ekonomi jika ingin digunakan secara luas. Kedua, infrastruktur pertanian. Jika pembangkit listrik biomasa ingin menjadi lebih dari sekedar tambahan dari sektor pembuangan limbah akan membutuhkan tanaman energi khusus. 3. Inersia industri tenaga. Eksploitasi biomasa untuk pembangkit listrik sederhana itu murah. Ada upaya dalam industri listrik untuk mengambil keuntungan dari biomasa. Keempat, hambatan regulasi. Regulasi menghambat eksploitasi biomasa untuk pembangkit listrik. Yang paling sederhana adalah peraturan penggunaan abu dari pembangkit listrik sebagai bahan bangunan. Kelima, risiko keuangan. Pembangkit listrik biomasa masih relatif belum teruji. Teknologi yang belum teruji selalu memiliki risiko lebih tinggi daripada teknologi yang sudah mapan. Akibatnya, pinjaman proyek lebih sulit dan menarik bunga yang lebih tinggi, sementara pembangkit listrik biomasa relatif belum terbukti. Pemateri ketiga, Yakub de Mason dengan NIM A0322314. Di sini Yakub akan menjelaskan mengenai manfaat dari jenis distribusi biomasa. Yang pertama ada biogas, bioetanol, dan biodiesel. Untuk mengetahui bagaimana manfaatnya, mari kita simak videonya. Jenis dan manfaat distribusi biomas dibagi atas menjadi 3, itu biodiesel. Biodiesel adalah bahan bakar yang sifatnya mirip dengan minyak, dan diesel ini atau solar yang berasal dari bahan bakar hayati seperti lemak hewani dan nabati. Bahan bakar biodiesel ini jauh lebih ramah lingkungan dibandingkan bahan bakar biasanya karena menghasilkan emisi gas buangan yang lebih ramah lingkungan dibandingkan diesel solar. Gas buangan tersebut tidak mengandung sulfur, memiliki bilangan asap yang kecil, mempunyai nomor yang lebih tinggi, bersifat melumaskan, piston mesin pembakarannya lebih sempurna, dan sifat biodegradable ini dapat terurut yang mempunyai pembuatannya tidak akan menghasilkan racun apapun. Di Indonesia sendiri, biodiesel cukup sering digunakan sebagai sumber energi bahan bakar. Salah satu yang banyak digunakan biasanya terbuat dari minyak sawit. Selanjutnya itu adalah biogas. Biogas merupakan salah satu jenis biomasa yang terbuat dari gas metana dan pupuk organik. Biogas ini timbul karena fermentasi dari bakteri anaerobik. Gas metana merupakan bahan baku yang ramah lingkungan. Gas tersebut mampu terbakar dengan baik sehingga tidak akan menghasilkan asap populasi. Gas ini juga banyak digunakan dalam keperluan memasak dan penggerak turbin pembangkit listrik. Selanjutnya itu adalah bioetanol. Merupakan salah satu bahan bakar yang alternatif yang terbuat dari karbohidrat atau gula seperti sagu, jagung, gandum, tebu, dan kentang, dan umbi-umbi lainnya seperti ubi jalar dan ubi kayu. Jagung merupakan bahan yang banyak digunakan untuk membuat bioetanol karena harganya yang murah dan jumlah penghasilnya lebih besar dibandingkan tanaman lainnya. Materi keempat yaitu Ferry dengan NIM A0322315. Materi yang akan dijelaskannya yaitu mengenai pengertian nutrien budget. Mari kita dengarkan penjelasannya.
Pemateri terakhir yaitu pemateri ke-6 dengan nama Arya Nasir dengan NIM A0322-316. Di sini akan dijelaskan mengenai jenis nutrisi budget atau anggaran gizi. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya yaitu jenis anggaran nutrisi. Ada 3 jenis utama anggaran hara, gerbang pertanian, permukaan tanah, dan sistem tanah. Anggaran hara yang pertama adalah anggaran nutrisi ditingkatkan. Petani hanya memperhitungkan impor dan ekspor nutrisi relatif terhadap batas pertanian menggunakan data yang dapat dikumpulkan di tingkat unit input dan output. Nutrisi ini misalnya pakan ternak, pupuk tanaman, pupuk kandang, dan produk hewan dapat yang mudah dilacak. Kemudian yang kedua ada anggaran nutrisi. Nah, permukaan tanah memperhitungkan semua nutrisi yang masuk ke permukaan tanah dan meninggalkan tanah melalui serapan tanaman. Dalam kasus nutrisi, jumlah total pupuk kandang atau pupuk nitrogen yang diberikan akan disesuaikan dengan volatilisasi amoniak, karena nutrisi ini tidak akan masuk ke permukaan tanah. Kemudian yang ketiga, anggaran sistem tanah adalah anggaran unsur hara yang paling komprehensif, karena semua input dan keluaran unsur hara di wilayah tertentu dimasukkan ke dalam anggaran. Anggaran sistem tanah membutuhkan penggunaan asumsi dan estimasi untuk memperhitungkan transformasi nutrisi dalam tanah, misalnya imobilisasi, mineralisasi, dan ekspor nutrisi dari sistem, misalnya kehilangan melalui limpasan, pencucian, penguapan, dan detrifikasi. Sekian dan terima kasih telah menyimak video kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.